Hari ini kami Satreskrim Polres Cilegon akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan pencurian pemberatan yaitu curanmor. Sebelumnya pagi ini tentunya kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kami juga menitipkan kepada rekan-rekan untuk tahun ini kembali mudik ditiadakan, sehingga tentunya jajaran Polres Cilegon akan melakukan penyekatan untuk memutarbalikkan nanti teman-teman rekan-rekan masyarakat semua yang melaksanakan mudik, kecuali beberapa orang atau beberapa instansi yang diizinkan untuk melaksanakan kegiatan lintas antar kota. Baik, Polres Cilegon yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim, kemudian bersama Kanit Resmob, Pak Yovan, berhasil mengamankan 2 pelaku curanmor. Kurang lebih kronologisnya sekitar tanggal 25 Februari pukul 4 dini hari di Desa Trias, Margasari, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, ada pencurian kendaraan bermotor, yaitu saat korban memarkirkan kendaraannya, namun yang sering saya sampaikan, banyak kelalaian dari kita sendiri. Jadi korban ini memarkir kendaraannya, namun kuncinya masih menancap di lubang kunci, sehingga hal itulah membuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencuriannya. Pelaku sendiri sudah melakukan pengintaian sebetulnya. Pengintaian ketika ada masyarakat yang lengah itu bisa kuncinya ditaruh atau lupa untuk mencabut, atau tidak dikunci ganda, atau diparkir di posisi yang tidak aman. Diparkir juga di tempat parkir, bukan yang ada penjaga parkirnya dan tidak dilengkapi CCTV. Itu membuat para pelaku semakin leluasa untuk melakukan tindakannya. Korbannya yaitu saudara SA, dengan saksi-saksi yang sudah kita periksa ada 4 orang. Barang buktinya berupa 1 kendaraan bermotor Yamaha X-Red warna hitam. Kemudian untuk tersangkanya inisialnya RH. RH ini warga Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak. Jadi pelakunya ternyata dari wilayah kita sendiri. Motifnya tentunya dari hasil pemeriksaan sementara itu karena motif ekonomi. Jadi mengambil kendaraan tadi, setelah diambil kemudian meminjam uang kepada seorang karena tadi punya motor dan kuncinya. Jadi pada waktu meminjam itu sudah nih motor saya sebagai jaminannya istilahnya lah, yang dikasihkan ke orang. Jadi karena ada kuncinya kan mungkin yang diutangi juga percaya saja, sehingga secara keuntungan para pelaku ini mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Kemudian pengungkapannya tentunya Pak Satreskrim bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian mempelajari data-data para pelaku, kemudian mendatangi para pelaku-pelaku yang sudah ada di lapas maupun para pelaku yang sudah tobat, sehingga ada informasi didalami, kemudian dilakukan pengungkapan. Secara teknis, pengungkapan tentunya berdasarkan dari keterangan tadi ada 6 saksi diperiksa. Kemudian setelah 6 saksi diperiksa, mencari alat buktinya. Setelah ketemu baru mengarah ke tersangka, baru dilakukan penangkapan. TKP kedua itu ada di kantor PT Mustika Suralaya, lingkungan Kubang Kepuh, Kecamatan Pulau Merak.
Jadi ada dua tadi yang disampaikan. Kalau yang pertama tadi ada di Pulau Ampel, yang kedua ini di Pulau Merak. Modusnya adalah sama tadi, mencari sasaran kendaraan yang diparkir, kemudian tidak pada posisi yang aman. Kalau yang ini menggunakan kunci letter T karena kuncinya tidak menancap, sehingga pelaku ini dengan menggunakan kunci T dipaksa diputar sehingga bisa dinyalakan motor dan akhirnya diambil. Untuk korbannya adalah misalnya Pak BA. Untuk pelakunya dengan inisial FM dan JA. Barang buktinya untuk yang TKP kedua itu satu set kunci letter T, kemudian satu kendaraan bermotor jenis Yamaha Vision. Motifnya sama, kalau yang ini mencari keuntungan, dia akan dijual di pasaran gelap sehingga hasilnya itu dinikmati oleh tersangka nantinya. Ya motifnya tadi karena murni mencari keuntungan dari pekerjaan atau kegiatan yang tidak seharusnya dilaksanakan. Saat ini rekan-rekan sekalian, perkara masih didalami untuk mencari apakah ada TKP lain, apakah ada TKP lain yang dilakukan. Kemudian pasal-pasal yang dipersangkakan seperti biasa pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kalau sekarang yang ada di depan ini dua tersangka dan beberapa kendaraan bermotor ini adalah hasil pengungkapan di bulan April. Kenapa ini harus kami rilis kepada rekan-rekan sekalian? Walaupun sering kita melakukan pengungkapan, tetapi kita sadar betul setiap hari ada keluhan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sekalipun juga dari kami selalu mengingatkan, tolong apa yang diamanahkan Allah kepada kita, baik itu berupa barang ataupun saya bilang itu berupa rezeki, mungkin keluarga, itu dijaga. Namun yang namanya manusia tetap saja kita lengah terkadang, dan para pelaku itu juga mencari kelengahan kita. Tetap saja curanmor di Kota Cilegon ini hampir tiap bulan ada kejadian. Namun demikian itulah yang melecut rekan-rekan di Reskrim untuk setiap hari melakukan pendalaman, analisa sehingga bisa mengungkap kejadian-kejadian yang ada di Cilegon ini. Kira-kira begitu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Nanti Pak Kasat Reskrim akan menambahkan terkait apakah itu pelaku ini hanya di satu tempat dan lain-lain. Sekarang. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Cilegon. Bisa kami sampaikan bersama tim Satreskrim Cilegon untuk pengungkapan curanmor di bulan ini lumayan banyak, karena kami selalu melakukan kegiatan preventif dan represif. Dalam pengungkapan tersebut, kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat, dan terhadap pelaku-pelaku ini memang salah satunya adalah sindikat curanmor. Kemudian hasil daripada ungkapan kami terkait dengan para pelaku, kami akan melakukan pengembangan kembali karena masih ada pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Cilegon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami selalu berkoordinasi dengan pihak pelapor, dan alhamdulillah Bapak Kapolres dari pihak pelapor pun juga hadir untuk datang ke Mapores untuk menyaksikan daripada press release yang hari ini kita laksanakan. Ada pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis?